Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qaul wal amal. Ahbaban al-kiram, dimanapun Anda berada, ada pertanyaan dari saudara kita netizen ya. Ustadz, berapa lama orang bisa tidak makan dan minum? Wah, ini. Berapa lama orang itu tidak makan, tidak minum? Berapa lama orang itu bisa hidup tidak makan dan tidak minum? Ada sebuah cerita, yaitu kisah nyata dari ulama tabi'in. Beliau adalah orang salaf ya, hidupnya di masa salaf, yaitu awal abad 3 Hijriah, 3 abad Hijriah, 300 tahun ya. Jadi setelah Rasulullah wafat, kemudian masa sahabat, lalu masa tabi'in. Nah, beliau ini hidup di masa tabi'in. Beliau bernama Abdurrahman bin Abi Nu'am al-Bajali radhiyallahu an. Dan beliau berguru kepada beberapa sahabat Nabi. Nah, Ibnu Abi Nu'am ini adalah seorang wali yang luar biasa, yang ketika itu hidup di raja yang dolim, di mana raja dolim itu membunuh ya 120.000 nyawa orang muslim, termasuk para wali dan para ulama. Nah, dan dirinya juga itu dihukum atau ditargetkan oleh raja tersebut yang namanya Raja Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Beliau adalah raja yang dolim, ingin membunuh yang namanya Abdurrahman bin Abi Nu'am al-Bajali tadi. Sehingga ketika aksi pertamanya, yaitu mengeluarkan singa untuk memakan Ibnu Abi Nu'am, ternyata singa itu tidak mau memakannya, bahkan justru singa itu berlemah lembut kepada Ibnu Abi Nu'am al-Bajali. Berarti target pertamanya itu gagal. Jadi rencana yang pertama untuk membunuh ulama ini gagal. Kemudian apa? Al-Hajjaj, raja yang dolim tadi, mencoba dengan membunuhnya dengan rasa lapar. Nah, Al-Hajjaj ini menangkap Ibnu Abi Nu'am, kemudian dipenjara, kemudian tidak dikasih makan dan minum selama 15 hari. Dijaga ketat, tidak ada boleh yang masuk sedikit pun, apapun itu tidak boleh. Nah, setelah 15 hari kemudian, ternyata ketika diperintah untuk mengambil jasadnya, dikira oleh Raja Al-Hajjaj tadi sudah meninggal, tapi ternyata didapati bahwa Ibnu Abi Nu'am tadi masih berdiri dalam keadaan sholat. Artinya apa? Ibnu Abi Nu'am tadi masih bisa hidup selama 15 hari dan masih kuat untuk melakukan sholat. Sehingga ini termasuk karomah yang didapati oleh Ibnu Abi Nu'am ketika ingin dibunuh oleh raja tadi, yaitu Al-Hajjaj. Dan ketika dikeluarkan dari penjara tersebut, akhirnya apa? Sang raja mengakui kedikdayaan atau mengakui karomah dari sang wali tadi, sehingga akhirnya dilepaskan. Ibnu Abi Nu'am tadi yang menjadi wali tadi itu sering mengajarkan kepada murid-muridnya dan mengajarkan akidah tanzih, yaitu Allah ada tanpa tempat dan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan banyak
tafsirnya termasuk beliau itu juga menafsirkan dalam surat An-Najm ayat 42, wa inna ila rabbikal muntaha, dengan mengatakan, beliau mengatakan ilaihin taha fikru man tafakkaro. Artinya pikiran orang yang berpikir tentang Allah itu tidak akan mampu menjangkau dan membayangkan Allah Ta'ala. Jadi setiap pikiran siapapun itu, ya, siapapun yang ahli dalam berpikir tidak akan bisa mampu untuk bisa membayangkan Allah, tidak akan mampu. Dan tidak akan mampu menjangkau hakikat Allah, tidak akan mampu. Nah, inilah tafsir dari Ibnu Abi Nu'um radhiyallahu anhu. Jadi itulah teman-teman, ada orang yang bisa hidup, ya ini fakta sejarah bahwa orang itu bisa hidup selama 15 hari 15 malam tidak makan dan tidak minum. Ya, ini faktanya adalah terjadi di Ibnu Abi Nu'um tadi. Oleh karena itu bisa jadi ada orang yang mungkin bisa makan tidak makan tidak minum, mungkin hanya 2-3 hari itu sudah lemes gitu ya. Nah, mungkin kalau sudah 7 hari sudah meninggal dunia mungkin ya. Nah ini Ibnu Abi Nu'um 15 hari, artinya 2 minggu lebih 1 hari ya. Jadi beliau mendapatkan karomah oleh Allah Ta'ala untuk bisa tetap hidup dan masih kuat untuk berdiri menjalankan sholat. Demikian, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Jika ada pertanyaan lagi seputar makanan dan minuman, bisa ditanyakan. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.